Untuk mendukung upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak dini, Bank BPT Bali menyerahkan bantuan berupa taman lalu lintas kepada masyarakat Klungkung pada Rabu 11 November 2020 di lapangan Puputan Klungkung. Penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank BPT Bali, Inyoman Sudarmo, kepada Bupati Klungkung Inyoman Suwirto. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwirto mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Bank BPT Bali atas bantuan taman lalu lintas ini. Dengan adanya taman lalu lintas ini, masyarakat khususnya anak-anak hingga remaja akan mengetahui cara berlalu lintas secara benar. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada BPD Bali yang sudah membantu Kabupaten Klungkung CSR untuk pembuatan taman lalu lintas. Dimana kalau kita lihat kecenderungan anak-anak kita sebelum dewasa SMP kadang-kadang sudah sering pakai sepeda motor, kemudian apalagi setelah SMA, setelah 17 juga begitu. Tapi banyak di antara mereka tidak tahu rambu-rambu lalu lintas itu sendiri. Nah, oleh sebab itu tujuan daripada pemasangan atau pembuatan taman lalu lintas ini diharapkan generasi kita, anak-anak kita nanti setelah bisa menggunakan kendaraan bermotor itu semuanya mengerti akan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, sehingga nanti tidak salah arah, salah perjalanan, sehingga timbul terakhir nanti jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, tentu lebih lanjut pemanfaatan nanti ini murid-murid TK, PAUD, SD juga kita serahkan untuk menggunakan tempat ini untuk belajar, untuk edukasi, tentu bersama guru-gurunya. Dan ya harapan saya pertama tentu BPD Bali dalam hal ini, karena BPD Bali kan banknya kita semua kan, harus mampu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Nah, kemudian dalam rangka pemanfaatan IT segala macam KRIS sudah dilaksanakan, dan yang paling penting bagaimana BPD Bali mampu membaca situasi pemetaan, membaca peluang-peluang yang ada di Bali ini, sehingga kata Bank BPD Bali menjadi tuan di rumah sendiri mampu bisa diwujudkan gitu. Jadi begini, sekarang ini mungkin ya karena situasi COVID, PAD kita juga belum tentu kita tetap berharap mampu ikut penguatan modal di BPD Bali. Yang paling penting sekarang kita berdoa dulu, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, kemudian PAD kita bisa meningkat. Jadi di sana urusan penambahan modal pasti itu kita lakukan ya. Kalau tidak kita siapa lagi kan? Karena ini kan milik kita. Apalagi pemerintah daerah, notabene saya sendiri selaku bupati, selaku pemegang saham juga kan di BPD, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dan wajib ya pada saat kita menyebut tuan di rumah sendiri, maka tuan-tuan kita ini ya harus yang berperan gitu. Ya. Kemarin saya beberapa hari di Nusa Penida bedah desa gitu. Saya lihat kegiatan pembangunan fisik akomodasi pariwisata sangat gencar masih berjalan. Dan bahkan mungkin BPD juga merasakan. Saya tanya tadi pada salah satu bank, ternyata pergerakan keuangan di Nusa Penida itu penarikan tabungan dan pemanfaatan kredit juga jalan. Ini artinya bahwa masyarakat Nusa Penida ini masih optimis bahwa COVID ini segera berlalu dan pariwisata segera bangkit, ekonomi segera hidup. Nah, sehingga mereka, nah untuk infrastruktur kita pasti sudah siap. Nah, masalah kita kan di air dan jalan kan. Nah, sehingga tahun ini pun kita mengajukan PEN, pemulihan ekonomi nasional lewat SMI sekitar 186 miliar. Yaitu untuk rumah sakit umum Klungkung, kemudian untuk air di Nusa Penida, dan juga di sini itu 74 miliar, dan jalan destinasi dan jalan-jalan lain yang belum selesai di Nusa Penida dijual di luar Jalan Lingkar itu juga kita pinjam ya sekitar 96 miliar. Nah, tentu harapan kita ya nanti 5 tahun ke depan kalau infrastruktur sudah selesai, kita mungkin tinggal memelihara dan menjaga dan menikmati hasil daripada pembangunan itu sendiri. Ya. Suwirto berharap Bank BPT Bali mampu menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Bank BPT Bali diharapkan mampu membaca peluang-peluang yang ada. Pemkab Klungkung dan masyarakat Klungkung akan mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Bank BPT Bali dengan memanfaatkan produk-produk Bank BPT Bali. Direktur Utama Bank BPT Bali, Inyoman Sudarmo menegaskan, Bank BPT Bali akan berupaya memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Klungkung pada khususnya. Terima kasih. Sesuai dengan arah rencana aksi keuangan berkelanjutan kan sustainable, di situ diarahkan untuk terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya melalui pemberdayaan UMKM kan, karena Bali merupakan UMKM yang paling banyak juga, dan saat ini kita melakukan upaya relaksasi kredit yang menerima fasilitasi kredit untuk bisa UMKM itu bisa hidup. Dan selain itu kita juga mengurus kepada UMKM yang mendapat KUR, juga ada tambahan untuk subsidi bunga, termasuk yang lain tentunya kita ada penempatan uang negara Pak Bupati di BPD 700 miliar kita salurkan untuk pemberdayaan UMKM juga. Ini upaya-upaya kita lakukan untuk menghidupkan atau memulihkan ekonomi Bali yang kontraksi sampai dengan triwulan 3 ini 12,28%. Sesuai dengan RAKB yang dimuat oleh ketentuan OJK, bank wajib setiap tahun menganggarkan anggaran untuk rencana aksi keuangan berkelanjutan, sehingga tetap ada untuk TJSL ini. Kalau dari aset sampai dengan kemarin itu posisi kita udah di 26 triliun dan dana pihak ketiga masih bisa tumbuh walaupun tidak besar, karena secara perbankan Bali malah DPK itu minus 3,58% dan kredit hanya tumbuh di 0,97 Pak. Untuk BPD Bali kredit bisa tumbuh di year and year itu kurang lebih di 3,80%-an. Mungkin di dana pihak ketiga masih bisa tumbuh. Ya. Ia menambahkan, pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disalurkan fasilitas kredit usaha rakyat KUR dengan penempatan uang negara 700 miliar rupiah di BPT Bali. Hingga saat ini, aset Bank BPT Bali berada di posisi 26 triliun rupiah. Dana pihak ketiga masih bisa tumbuh walaupun tidak besar dan kredit tumbuh year on year di kisaran 3,80%.